Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Pada kesempatan kali ini saya coba diminta untuk menceritakan mungkin insight yang saya dapat selama menjadi mahasiswa pertanian, kemudian sembari nyusun skripsi waktu itu saya kerja di Festifam. Jadi saya di Brawijaya angkatan 2014. Kemudian masuk tahun kedua itu saya bikin yang namanya waktu itu saya bikin tuh komunitas namanya komunitas Bangga Bertani. Bangga Bertani akhirnya karena waktu itu saya masih aktif di BEM kampus, saya mulai Bangga Bertani dengan mengoptimalkan sosial media. Kemudian waktu itu kanal sosial media yang kita coba pakai itu mulai dari fanpage Facebook, kemudian Instagram, LinkedIn, dan lain sebagainya. Total followersnya dari ketiga sosial media itu sampai kayaknya 50.000 dapat deh. Dari 50.000 itu coba kita melakukan edukasi nih tentang gimana pertanian dan lain sebagainya. Itu saya mulai di tahun kedua kuliah, kayak tahun 2016. Kemudian tahun 2008 itu cuma jalan setahun karena kesibukan di kampus. Tahun 2018 saya komunikasi dengan pihak Festifam. Akhirnya saya bergabung dengan Festifam, salah satunya karena Bangga Bertani yang saya bikin. Terus akhirnya gabunglah ke Festifam selama setahun sampai 2019. 2019 saya balik ke kampung halaman. Nah, di sini itu saya diminta mengelola perusahaan agri input. Jadi fokus perusahaan yang saat ini saya handle itu adalah distribusi kebutuhan toko-toko tani, mulai dari pupuk dan lain sebagainya. Ini sudah jalan selama 1 tahun. Nah, dari beberapa pengalaman tersebut, ketika saya di Festifam, jobdesk utamanya itu memang keliling Indonesia buat nyari proyek-proyek yang potensial. Jadi saya sempat ke Bali, ke Lombok, ke Lampung, ke Balikpapan, dan ke Jawa. Otomatis ya semua Jawa insya Allah sudah dijelajahi gitu untuk mencari proyek-proyek dan lain sebagainya. Kemudian ketika di pekerjaan sekarang itu saya megang satu area di Sulawesi Selatan sampai ke Sulawesi Barat juga dan Sulawesi Tenggara sampai ke Kendari. Jadi sedikit perjalanan di agriculture ini yang coba akan saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Nah, berikut ada pengantarnya di PowerPoint, nanti minta tolong bisa ditunjukkan PowerPoint-nya. Oke, baik, next. Oke, saya membuka dengan hadis Sahih Bukhari yang menjelaskan pentingnya untuk menanam. Oke. Jadi memang kita disunnahkan, kita dianjurkan untuk menanam karena bagaimanapun apapun yang kita tanam bakal dituai hasilnya, entah itu kita yang menikmatinya ataupun orang-orang lain yang menikmatinya. Kalaupun bukan kita yang menikmati, akhirnya ada burung-burung dan mungkin hewan lainnya yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita tanam. Nah, siapapun yang memperoleh manfaat dari apa yang kita tanam akhirnya memperoleh sedekah atas apa yang kita tanam tersebut, seperti itu. Oke, dilanjutkan dulu. Oke, saya mulai dengan pembahasan mengapa pertanian kemudian tidak dianggap menarik oleh para pemuda. Jadi 3 slide ke bawah ini saya coba elaborasi dari jurnal yang menjelaskan mengenai ini. Nah, yang pertama, mengapa pertanian tidak dianggap menarik? Yang pertama adalah rendahnya jati diri dan citra diri. Saya yakin nih, teman-teman kita semua atau mungkin siapapun yang pernah berkecimpung di sektor agriculture atau mungkin simpelnya mahasiswa pertanian, pasti ketika kita masuk di pertanian tuh kita dianggap sebagai, kita dipertanyakan nih, ngapain sih masuk ke pertanian gitu, emang abis dari pertanian bakalan jadi apa, emang mau balik ke desa jadi petani gitu. Bahkan saya juga ya sebagai sarjana agribisnis, saya pun kadang ketika balik ke kampung nih, saya itu dianggap sebagai orang yang memahami banyak hal begitu mengenai pertanian secara umum, padahal dalam sub agribisnis kita tidak
memahami semuanya, mulai dari proses budidaya, bagaimana hama penyakit dan lain sebagainya. Akhirnya cukup bias makna gitu. Kemudian uh, ada pride yang tampaknya kurang ketika di agriculture dibandingkan dibandingkan teman-teman yang mungkin bekerja di sektor kesehatan, teknik dan lain sebagainya seperti itu. Belum lagi stigma masyarakat atau mungkin bahkan banyak orang-orang tua yang melarang anaknya untuk terjun di sektor agriculture. Kemudian yang kedua, bukan pekerjaan yang menguntungkan. Bisa jadi betul, tapi tidak sepenuhnya betul. Kenapa dibilang bukan pekerjaan yang menguntungkan? Karena emang sampai sekarang faktanya banyak sekali petani-petani yang skalanya menengah ke bawah sangat kesulitan begitu. Bahkan mereka hidup dalam dalam keterbatasan, dalam serba berkecukupan, serba terbatas. Pokoknya di pertanian inilah yang dipikir sebagai sektor yang terpinggirkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, tidak ada jaminan kepemilikan tanah dan semakin tingginya harga tanah. Alasan inilah yang kemudian membuat banyaknya alih fungsi lahan, banyaknya lahan-lahan pertanian yang kemudian diubah menjadi perumahan mungkin ataupun hal-hal lain yang profitnya bisa lebih tinggi dibandingkan sekedar menjadi lahan pertanian. Kalau teman-teman mungkin tahu hitung-hitungannya usaha tani sederhana seperti nanam jagung, nanam atau apapun itulah yang sifatnya palawija dibandingkan kemudian tanahnya dialihfungsikan menjadi properti, jelas nilainya itu jauh berbeda. Yang keempat, kurangnya infrastruktur pedesaan. Ini benar sekali ya. Jadi ini story yang saya rasakan. Jadi ketika di pedesaan nih, apalagi kita di pelosok, kita sudah melakukan budidaya, kemudian setelah panen, namun infrastruktur yang terbatas seperti jalan yang kurang memadai akhirnya membuat hasil panen kita akhirnya membutuhkan biaya yang tinggi untuk mengangkut hasil panen kita ke pasaran seperti itu. Jadi cost itu yang kemudian membuat nilai produksi barang kita rendah karena yang gede itu di cost distribusinya. Nah, infrastruktur pedesaan ini yang menjadi salah satu program pemerintah sekarang, dan alhamdulillah kita cukup bersyukur karena sudah banyak infrastruktur yang dibangun walaupun masih belum rata. Seperti itu. Selanjutnya, kurangnya kebijakan dan program pemerintah yang mendukung. Ini cukup debatable sebenarnya, tapi faktanya masih banyak yang belum merasakan manfaat dari berbagai program pemerintah, mulai dari KUR, subsidi pupuk juga, bahkan yang harusnya pupuk itu, karena saya main di pupuk ya, harusnya pupuk subsidi itu harganya sama di tiap daerah, bahkan bisa jadi di satu kecamatan pun beda-beda harga tergantung toko tani dan lain sebagainya lah. Jadi kalau misalnya mungkin di Pertamina ya, bensin dan lain sebagainya, kalau misalnya kita beli di Pertamina-nya langsung di SPBU, otomatis harganya sama. Nah, kalau misalnya main di pertanian, di pupuk subsidi, tiap toko tani itu bisa beda harga. Padahal cuma satu lokasi. Nah, alasan-alasan itu yang kemudian membuat alasan-alasan seperti itu yang kemudian membuat petani-petani itu merasa kesulitan. Bahkan walaupun pemerintah sudah merasa turun tangan, belum lagi peran penyuluh. Mas Hafiz mungkin tahu sendiri ya, dan teman-teman yang lain, penyuluh juga masih kurang dipercaya. Sebagian besar penyuluh malah tidak kelihatan kerjanya dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, kurangnya organisasi pemuda tani. Organisasi di sini, jangankan organisasi pemuda tani, kelompok tani pun banyak yang faktanya dibuat sekedar untuk menerima bantuan. Kemudian yang membuat ya paling keluarga-keluarga itu pun yang menerima cuma 1-2 orang saja begitu. Tidak merata dan belum ada pihak yang betul-betul kompeten untuk kemudian memastikan setiap bantuan pemerintah, subsidi dan lain sebagainya itu betul-betul sampai ke petani secara langsung. Seperti itu. Kalau misalnya di pemerintahan mungkin ada tuh kayak KPK atau mungkin Bawaslu gitu. Kita bisa komplain ke mereka itu. Nah, kalau misalnya di sektor agriculture, petani-petani itu pusing mau melapor ke siapa ketika mereka mengeluhkan pupuk yang mahal, mereka mengeluhkan benih yang semakin langka, mereka mengeluhkan ini itu dan lain sebagainya. Sementara
Itu sementara mereka juga butuh untuk melanjutkan proses budidaya dan aktivitas bertani yang saat ini mereka lakukan. Di sisi lain, harga-harga dan kebijakan yang masih belum mendukung di sektor ini seperti itu. Next. Tantangan yang dihadapi pemuda tani. Oke. Ada 3 poin. 1, kurangnya akses dan kendali atas sumber daya produktif, khususnya tanah dan modal. Yang kedua, keterampilan dan pengetahuan yang rendah tentang produksi, pengolahan, dan bisnis. Yang ketiga, globalisasi, ketidakpastian, dan keberagaman harga. Saya coba bahas dari yang pertama dulu. Oh iya, kenapa konsennya sekali lagi, kenapa konsen di sini adalah tantangan yang dihadapi pemuda tani, bukan tantangan yang dihadapi petani, karena saya percaya bahwa saat ini sudah eranya pemuda. Kalau akhirnya sektor agriculture kemudian tetap seperti sekarang ini, di mana yang tadi disampaikan Mas Hafiz, orang-orang yang kemudian bergelut, orang-orang yang terjun di lapang adalah orang-orang tua, maka tidak akan ada perubahan di sektor ini begitu. Makanya kalau Bung Karno dulu bilang berikan 10 pemuda buat ngelakuin perubahan pada dunia ini, ya emang benar. Cuma pemuda yang bisa ngelakuin ini gitu. Bukan sekedar staf sus atau siapapun itu yang punya, bukan cuma staf sus atau siapapun yang dianggap punya kapabilitas untuk melakukan perubahan, tetapi siapapun yang memiliki niat yang baik, siapapun yang memiliki semangat, siapapun yang punya harapan buat Indonesia ini, buat pertanian ini, insya Allah kita semua bisa berkontribusi di sini kalau misalnya kita benar-benar menjalankannya dengan optimal. Makanya konsen kita pemuda, dan semoga saya juga teman-teman sekalian bisa mengambil bagian di dalamnya. Nah, yang pertama, kurangnya akses dan kendali atas sumber daya produktif, khususnya tanah dan modal. Ada nggak sih teman-teman yang merasa kesulitan dengan tanah mungkin yang semakin terbatas sehingga bingung mau menanam di mana? Sementara di sisi lain faktanya banyak sekali tanah-tanah yang menganggur. Bahkan beberapa waktu yang tahun lalu tuh saya pernah ketemu sama orang, kebetulan ada kawan di Depok, dia menawarkan lahan yang luasnya ribuan hektar HGU, masih 60 tahun lagi yang kosong dan belum dioptimalkan untuk kemudian coba saya garap gitu. Jadi waktu itu saya mikir-mikir, kalau misalnya dia posisinya yang memiliki hak atas tanah tadi HGU pun masih belum tahu nih mau dioptimalkan seperti apa lahannya, berarti saya yakin ada banyak lahan-lahan lain lagi yang sebenarnya masih belum dioptimalkan dengan baik. Makanya kemarin tuh sempat rame wacana Pak Jokowi untuk buka 900.000 sawah baru. Mungkin Mas Hafiz tahu ya. Jadi kalau nggak salah Pak Jokowi itu bilang harus mencetak 900.000 sawah baru lagi. Padahal kondisinya saat ini sawah-sawah yang ada, lahan-lahan yang ada pun masih belum dioptimalkan dengan baik. Seperti itu. Kalau teman-teman di UNS tahu saya ada tuh yang bikin agro wakaf, mungkin tuh konsep pengelolaan. Ya, nanti mungkin Mas Hafiz bisa tambahkan juga di akhir sesi. Itu konsep pengelolaan di mana tanah-tanah wakaf tuh banyak yang jelas tidak terpakai dan sebenarnya itu potensial untuk dioptimalkan, untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian begitu, dan tentunya menjadi pendapatan baru bagi si pengelolanya. Terus selain kekurangan tanah tuh kekurangan akses terhadap tanah, padahal sebenarnya tanah banyak yang kosong, kita juga kekurangan akses terhadap modal. Padahal sebenarnya yang anehnya begini teman-teman. Jadi dulu pas di festival itu saya ingat tuh. Dulu kita pernah ada proyek di mana funding yang dilakukan oleh festival itu sampai jadi kebutuhan nilai proyek itu sekitar 1 miliar. 1 miliar itu dikumpulkan dalam waktu sekitar 5 sampai 10 menit. Dari situ akhirnya saya sadar kenapa funding bisa terkumpul secepat itu, karena ada banyak orang yang peduli dengan sektor agriculture ini. Ada banyak orang yang sebenarnya sudah aware tapi bingung mau ngapain, dan mereka punya modal untuk membantu. Mereka punya sedikit uang, mereka punya idle money yang mungkin mereka masih bingung mau alokasikan di mana, sehingga ketika
jelas ada orang yang butuh, apalagi orang atau mungkin pihak tersebut bisa dipercaya, tentu mereka mau memberikan hak kelola atas uangnya kepada pihak yang mau mengelola tersebut seperti itu. Makanya sebenarnya kendala tanah dan modal ini bisa disiasati apabila kita punya kapasitas yang cukup untuk diberikan kepercayaan atas hak untuk mengelola tanah dan modal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian tantangan yang kedua, keterampilan dan pengetahuan yang rendah tentang produksi, pengolahan, dan bisnis. Ini juga yang cukup saya rasakan ya. Saya mungkin mewakili teman-teman juga dan banyak lainnya yang sudah berkecimpung. Jadi walaupun saya kuliah di pertanian nih di Agribisnis Brawijaya, saya merasa 4 tahun kuliah tidak menjamin bahwa saya punya keterampilan teknis dan pengetahuan yang mumpuni mengenai proses-proses tersebut. Bahkan faktanya, orang-orang di desa, petani-petani itu lebih paham mengenai cara budidaya yang baik, cara melakukan penyemprotan. Ini fun fact ya. Jadi selama saya hidup ini, selama saya kuliah di pertanian itu saya nggak pernah diajarkan untuk cara menyemprot tanaman yang baik, cara menggunakan mesin semprot. Justru ketika saya pulang di kampung nih, baru saya belajar sama petani langsung bagaimana cara melakukan penyemprotan, apa-apa yang perlu dicampurkan, kemudian bagaimana melakukan proses pengolahan lahan dan lain sebagainya. Selama ini di ruang-ruang kelas, dalam debat-debat atau mungkin dalam kegiatan diskusi, hal-hal yang kita diskusikan selalu hal-hal yang nanjak gitu, yang terlalu tinggi, bahwa kita harus melakukan ini, melakukan itu dan lain sebagainya. Padahal keterampilan teknis itu yang masih minim sekali. Petani-petani itu, orang-orang di kampung tidak butuh hal-hal yang teoritis. Mereka itu butuh contoh. Bagaimana sih cara pengolahan tanah yang baik, bagaimana cara pemupukan yang baik. Boro-boro kita mau ngajarin cara memupuk yang baik. Boro-boro kita mau mengajarkan cara mengolah tanah yang baik. Kita aja masih belum mumpuni untuk melakukan hal dasar tersebut seperti itu. Makanya ini jadi tantangan tersendiri begitu. Satu tahun ke belakang ini, ketika saya balik ke kampung, saya merasa betul-betul saya akhirnya mulai belajar dari basic gitu, mulai belajar pertanian dari awal kembali, dari petaninya langsung seperti itu. Kemudian yang ketiga, globalisasi, ketidakpastian dan keberagaman harga. Ini sangat benar sekali sih. Harga, apalagi kondisi sekarang nih, teman-teman mungkin tahu ya, imbas dari COVID-19 ke sektor agriculture cukup terasa sekali. Harga cabai yang terbaru itu, kalau nggak salah, di bawah 10.000 ya setahu saya ya. Cabai merah, cabai keriting, dan lain sebagainya. Ada yang 5.000, 6, 7, 9.000, dan lain sebagainya. Semua sekarang komunitas lagi turun-turunnya. Padahal ini bulan Ramadan. Dan tidak ada pihak yang bisa menjamin harga ini sebenarnya kecuali pemerintah. Kalau misalnya pemerintah mau ikut campur. Tapi sekali lagi saya bukan menyalahkan pemerintah, tapi saya masih merasa bahwa gimana coba bayangkan teman-teman jadi petani nih, teman-teman kerjanya menanam. Tapi ketika teman-teman sudah selesai menanam, sudah panen, bingung gitu. Ini barang dialokasikan kemana, mau dijual juga harganya jatuh. Bahkan banyak tuh cerita-cerita dulu, beberapa waktu yang lalu sempat tomat akhirnya dibuang sama petani karena petani udah bingung dikemanakan, bahkan biaya panennya itu lebih tinggi daripada harga penjualan dari beberapa produk komoditi ketika harganya lagi jatuh. Dan berbagai macam kendala atau mungkin tantangan yang saat ini kita hadapi seperti itu. Next. Inisiatif untuk menarik pemuda ke dalam pertanian. Jadi sebenarnya ada upaya-upaya yang bisa dilakukan biar banyak anak-anak muda yang kembali masuk ke sektor agriculture ini. Satu, peningkatan kapasitas dan pengembangan kepemimpinan. Kenapa saya bilang begini? Karena sebenarnya saya kalau teman-teman tahu apa sih namanya tuh? Kalau teman-teman tahu tuh yang diagram Robert Kiyosaki ada yang ada 4 kan, ada yang self-employed, kemudian entrepreneur, investor, sama employee. Nah, saya mikir sebenarnya orang-orang yang berjibaku di sektor agriculture ini bukan sekedar pekerja, tapi mereka punya 2 opsi.
ada yang sebagai ada yang sebagai self employed, mereka bekerja atas lahannya sendiri, ada yang sudah menjadikan ini sebagai bisnis. Kalau bicara dari sisi petani secara langsung atau kita yang akhirnya terjun di sektor petani ini, ketika kita cuma mengerjakan lahan kita sendiri dan kita sendiri yang turun tangan mengerjakan ini, kita berada pada tataran self employed. Akan tetapi ketika kita sudah mengembangkan ini dengan baik, kita sudah punya tim, sudah punya tenaga kerja, pekerja lain, orang-orang yang membantu kita, akhirnya kita menjadikan pertanian sebagai bisnis. Nah, ketika akhirnya pertanian mau dikembangkan dari self-employed ke bisnis, kemudian bisnis itu mau dibesarkan, tentunya salah satu hal yang paling mendasar adalah skill leadership, skill kepemimpinan itu, biar pertaniannya bisa terorganisir dengan baik. Kalau teman-teman mungkin yang tadi yang kayak Mas Aris bilang, salah satu contoh perusahaan yang gede dulu itu kan VOC ya. VOC itu punya misi yang jelas. Mereka punya rencana yang, mereka punya organisiran, mereka merencanakan semuanya dengan baik dari awal sampai akhir, bagaimana mereka melakukan eksploitasi sumber daya alam di negeri kita, kemudian mereka mengurus logistiknya, pengiriman dari Indonesia ke Belanda, dan lain sebagainya. Mereka sudah mengorganisir semuanya dengan rapi, sehingga VOC bisa menjadi perusahaan yang paling besar pada saat itu. Bahkan mungkin sampai sekarang termasuk perusahaan yang paling besar seperti itu. Kemudian, atau mungkin contohnya nih, almarhum Bob Sadino, yang awal kali memperkenalkan telur yang kita konsumsi sehari-hari ini ke Indonesia. Kan awalnya mungkin dia yang, kalau ceritanya dia yang jualan sendiri, dia nawarkan ke tetangga-tetangga, itu kan masih berada pada tataran self-employed. Tapi Bob Sadino nggak berpikir bahwa ya udah dia bakal selamanya ngejual telur, enggak. Dia berpikir bahwa mulai dari jual telur, kemudian nanti akan dikembangkan, setelah itu nanti akan budidaya sendiri, akan menghasilkan telur sendiri, bikin pabrik, kemudian akan merambah kepada komoditi lain, bukan cuma telur dan lain sebagainya. Akhirnya besar sampai sekarang kayak gitu. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang lain. Salah satu contoh yang pasti kita semua tahu bahwa pertanian itu menjanjikan, ya udah lihat aja sektor atau industri kelapa sawit gitu. Yang main di kelapa sawit yang gede-gede. Petani sawit, kalau petani sawit biasa ya mungkin nggak seberapa misalnya, tapi ketika jadi industri, ketika jadi perusahaan, akhirnya beneran gila-gilaan sih untungnya. Kalau misalnya sekali lagi dan catatan diorganisir dengan baik, makanya leadership ini cukup penting. Yang kedua, pengembangan pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan dan organik. Kita kalau ngelihat tren ke depan nih, apalagi dengan kondisi wabah ini, orang-orang kemudian mulai aware sama kesehatan. Pasca COVID-19, saya yakin orang-orang mulai aware nih, nyari produk-produk pertanian yang tidak menggunakan pestisida, yang organik, yang ramah lingkungan, yang sustain, dan lain sebagainya. Produk farmasi kayak jahe merah, atau mungkin serai, jeruk nipis, dan lain sebagainya, harganya belakangan ini cukup naik. Karena memang permintaannya cukup tinggi, dan ke depan kemungkinan bakalan semakin tinggi. Atau mungkin contohnya saffron, kalau teman-teman tahu, harganya juga lagi naik, dan banyak lagi yang lain. Nah, kalau misalnya kita bisa provide produk komoditi pertanian yang sekelas itu, yang memang beneran bagus, ramah lingkungan, tidak menggunakan pestisida bahkan atau organik begitu, tentu akan ada yang tentu pasarnya kemungkinan besar akan siap menerima. Kemudian yang ketiga, membangun organisasi tani. Organisasi ini cukup penting karena dalam organisasi, dalam komunitas bisa ada pertukaran informasi, pertukaran inovasi, dan lain sebagainya yang memungkinkan ada kemajuan dalam anggota kelompok organisasi ataupun komunitas tersebut. Kemudian yang keempat, kemajuan petani perempuan. Bagaimanapun peran perempuan sangat penting sekali. Kita membutuhkan perempuan untuk juga terjun di sektor agriculture, terlepas dimanapun posisinya dan apapun yang digeluti, tapi keberadaan perempuan di sektor ini sangat penting. Apalagi kalau bicara pertanian di pedesaan, malah perempuan-perempuan itu yang cukup banyak mengambil bagian. Kalau di Enrekan, di tempat saya, di kampung saya, di sini kan komunitas utamanya itu bawang merah. Jadi setahu saya nih, sekarang bawang merah harganya lagi naik, mungkin di daerah teman-teman juga cukup tinggi. Jadi di sini itu harga
bawang merah saat ini 35.000 per kilo. BEP-nya apabila BEP-nya jadi titik balik modal ketika budidaya bawang merah di sini itu sekitar 10 ataupun 11.000. Jadi katakanlah harga 35.000, berarti ada 20 atau 25.000 itu untung. Bayangkan teman-teman, tanam bawang merah 2 bulan aja. Jadi hitungan sederhananya begini. Nanam bawang merah ini modalnya 100 juta. Dalam 2 bulan bisa dapat duit, kalau misalnya harganya kayak sekarang 35.000, berarti bisa dapat untung sekitar 250 juta. Coba bayangin, dalam 2 bulan 250 juta. Berapa tuh ROI-nya, Fis? Kan 200% lebih ya? 250%. Lebih, ya. Itu kalau misalnya harganya lagi naik. Nah, di komoditi bawang merah ini, kalau di kampung saya, ada pembagian tugas yang jelas. Jadi yang melakukan penyemprotan, pemupukan itu pasti laki-laki. Nah, yang melakukan panen itu pihak perempuan. Setiap yang melakukan panen diberikan upah atas panennya itu, kemudian mereka diberikan bawang merah untuk dibawa pulang. Masing-masing orang biasanya 1-2 kilo. Gajinya di sini itu sudah sampai di angka 60-100 ribu per hari ketika panen itu. Nah, sekali lagi tadi, peran perempuan di sini cukup penting. Bahkan kalau di sini itu kita malah kekurangan tenaga kerja buat terjun di sektor pertanian karena emang banyak sekali yang dibutuhkan seperti itu. Nah, yang kelima, advokasi kebijakan yang komprehensif berbasis temuan penelitian. Karena ini cukup penting juga. Ini berhubungan dengan kita-kita nih sebagai mahasiswa yang mengenyam bangku pendidikan tinggi. Rasa-rasanya entah kenapa ya, penelitian kita itu kayak gak begitu berguna gitu. Ada begitu banyak sebenarnya hal yang bisa kita lakukan, riset yang memungkinkan dilakukan untuk membantu petani-petani. Saya tuh kadang berpikir juga ya, di berbagai daerah, bahkan jadi contoh mungkin kalau misalnya di Malang ya, dulu saya kuliah di Malang, contoh harusnya penelitian teman-teman pertanian di Malang itu banyak yang memfokuskan pada bagaimana kondisi lahan pertanian di sekitar Malang, kalau misalnya anak-anak tanah mungkin. Kemudian lahannya itu yang cocok dibudidayakan seperti apa, bagaimana perlakuan tanaman, dan lain sebagainya. Kemudian seharusnya hasilnya itu diberikan kepada petani atau mungkin pihak-pihak yang bisa mengambil kebijakan follow up dari penelitian itu. Tapi pada faktanya, penelitian yang kita lakukan banyaknya itu sekedar, ya udah gimana caranya, yang penting ini kelar, yang penting lulus tepat waktu. Kampus merasa, kampus tidak mau turun tangan, atau mungkin kampus seakan-akan angkat tangannya ketika mahasiswanya itu lambat lulus. Makanya didorong gimana caranya supaya mahasiswa segera lulus biar tidak mempengaruhi akreditasi kampus. Akhirnya kualitas alumni lulusan pertanian itu ya udah sekedar, ya udah mereka emang pernah kuliah dan mendapat gelar sarjana, tapi tidak ada jaminan bahwa hasil kuliah kami ini termasuk saya juga betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar ataupun mungkin masyarakat pertanian secara umum. Beberapa kayak 1-2 tahun lalu saya sempat ke Lombok 3 kali waktu itu. Nah, di sana di Lombok itu cukup potensial daerahnya untuk ditanami jagung. Tapi karena orang banyak yang menanam jagung, akhirnya banyak lahan-lahan di perbukitan yang kemudian ditebang, ditanami jagung, kemudian menyebabkan erosi dan lain sebagainya. Produktivitas, jadi katakanlah akhirnya tadi lahan yang harusnya lahan perbukitan, lahan hijauan tadi diubah menjadi jagung. Nah, seharusnya ketika betul-betul sudah diintensifkan sebagai lahan jagung, kita punya standar nih, katakanlah 8 ton per hektar. Tapi pada faktanya masih banyak daerah yang hasilnya cuma 3 ataupun 4 ton per hektar. Di situ ada masalah lagi. Masalah pertama tadi yang alih fungsi lahan itu berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan lahan, hubungannya dengan air, erosi, dan lain sebagainya. Yang kedua, juga ada masalah lagi mengenai gap antara hasil panen yang ideal dengan fakta yang terjadi di lapangan. Nah, kedua masalah ini pun masih belum dapat diatasi oleh perguruan tinggi yang ada di sana. Katakanlah kalau di Lombok itu ada UNRAM. Kalau misalnya di sini nih, masalah utama,
masalah utama budidaya bawang merah di Kabupaten Kampung Halaman saya, salah satunya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan. Kemudian dampaknya juga menyebabkan erosi. Bahkan sudah ada beberapa petani yang ketika melakukan penyemprotan eh, akhirnya pingsan, dibawa ke rumah sakit, bahkan ada yang meninggal gitu karena penggunaan yang berlebihan. Tapi sekali lagi, keberadaan perguruan tinggi terdekat, mungkin kalau misalnya di Sulawesi Selatan ada Unhas, keberadaan atau mungkin tadi keterlibatan Unhas untuk mencari solusi bagaimana supaya penggunaan pestisida bisa diminimalisir di daerah ini itu sangat minim sekali. Apalagi pemerintah seakan-akan bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha pestisida buat bagaimana supaya udah sekedar dibuka lebar begitu. Terserah bagaimana caranya supaya ini bisnis tetap jalan, bodo amat dengan kondisi petani dan kondisi lahan ke depan. Padahal pengaruh dari penggunaan pestisida bukan sekedar pada kesehatan si petani, tapi pengaruhnya ke air yang kemudian dikonsumsi sama ternak dan lain-lain lah, yang sekali lagi tidak ada peran perguruan tinggi di sana seperti itu. Next. Oke. Jadi slide-nya saya sedikit lagi. Kayaknya lebih menarik kalau misalnya kita diskusi habis ini. Jadi ada banyak sebenarnya kesempatan-kesempatan kalau misalnya kita mau berkecimpung di sini. Yang saya mau tekankan adalah di sini di agriculture ini ada banyak masalah. Kita berkecimpung di sini bukan sekedar bisnis, tapi kita berjuang nih karena emang kita butuh gitu agriculture ini. Peluang-peluangnya ada banyak. Mungkin sederhananya ada 5 poin. Agri logistik itu mencakup, kalau menurut saya mencakup juga agri input dan segala macam bagaimana menyiapkan kebutuhan untuk di pertanian, agri finance permodalan. Selama ini mungkin orang cuma minjam di bank atau sudah mulai ada fintech yang masuk di sini. Amarta juga mungkin sudah mulai masuk dan banyaklah fintech tapi faktanya fintech itu masih Jawa sentris gitu. Daerah di luar Jawa itu masih sedikit yang mendapatkan pendanaan dari fintech tersebut. Bahkan banyak juga polemik di fintech yang mungkin beberapa teman-teman ketahui. Kalau di bank harus ada jaminan, aset dan lain sebagainya. Di sini itu salah satu cerita petani kan, kalau di bank itu kalau misalnya petani itu mereka bisa akses kur nih. Ketika petani minjam kur, ini contoh yang di sini ya. Ada petani cerita ke saya, jadi ketika petani minjam kan ada jaminan. Sebenarnya ketika jatuh tempo itu petani di sini biasanya cuma memperpanjang lagi, jadi mereka ngembaliin duit setelah itu narik lagi. Akal-akalannya kayak begitu, tapi ya kayak begitulah. Itu agri finance. Selanjutnya agri certification. Sertifikasi ini cukup penting. Lembaga yang melakukan sertifikasi masih sangat sedikit, mulai dari sertifikasi organik ataupun sertifikasi yang lain yang sebenarnya bisa dilakukan ketika banyak lembaga-lembaga yang mau berkecimpung di sini begitu. Pakai sertifikasi organik, sertifikasi halal, mungkin kerjasama sama MUI atau apapun lah, sertifikasi bebas itu dan yang lain lah, yang sebenarnya bisa diambil kesempatan di situ. Kemudian yang keempat, agri processing. Proses pengolahan masih sangat sedikit sekali. Teman-teman tentu juga lebih tahu lah. Terus yang terakhir, trading, nyiapin market, apalagi kondisi sekarang. Sekali lagi, peluang di sektor ini sangat banyak. Kalaupun teman-teman ngerasa kan udah ada aplikasi ini, kan udah ada fintech ini, kan udah ada web itu dan lain sebagainya, tenang aja teman-teman. Walaupun sudah banyak yang berkecimpung, tetap aja kok masih banyak yang butuh gitu. Karena keberadaan aplikasi dan lain sebagainya itu saat ini masih, yang tadi saya bilang, bukan sekedar Jawa sentris ya, tapi masih Jabodetabek sentris. Mungkin kira pada kesempatan kali ini pesan saya kabar aja, di sektor agriculture bisa cepat. Emang kalau emang mau cepat ya langsung melakukan trading biar bisa keluarnya, sehingga saya kira kemudahan. Oke ya, terima kasih Mas Wafik. Memang tadi penyampaiannya kompleks sekali dari Mas Wafik, mulai dari permasalahan yang muncul, peluang-peluangnya dari bidang pertanian. Mungkin ikut Agri Quran Camp yang pengen dicari adalah Qurannya, bukan agrinya. Kalau saya jujur dulu ikut Agri Quran Camp yang lebih di porsi dicari, karena di sini banyak sekali dihadirkan pembicara pertanian dan memang kita belajarnya juga di tempat pertanian. Jadi saya sekaligus belajar pertanian kalau tahun lalu mau bertanya seperti itu. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang muncul Mas Wafik dari kolom chat, sudah ada beberapa. Oke, nah jadi ini ke pertanyaan yang pertama dari Kak Ahmad Jilul ya. Jadi beliau bertanya 3 poin. Yang pertama, bagaimana model bisnis yang cocok untuk petani muda? Nah, contohnya apa?
Lalu yang kedua, bagaimana prospek pertanian organik yang ramah lingkungan untuk bisnis. Kalau pertanian organik itu pasti ramah lingkungan. Karena memang sudah ada aturannya seperti itu. Nah, terus lalu yang ketiga, bagaimana financial planning jika ingin menjadi petani full time. Karena penghasilan petani tidak rutin tiap bulannya. Oke, mungkin pertanyaan ini dulu, Mas Wafik. Kami persilakan. Oke, suaranya udah jelas? Udah jelas, Mas. Jelas sih. Oke. Pertanyaan pertama, bagaimana model bisnis yang cocok untuk petani pemuda? Bisa dikasih contoh. Kalau bicara model bisnis sebenarnya banyak, luas sekali ya. Luas banget. Dan kembali ke preferensi masing-masing. Lebih cocoknya di mana? Tadi ada beberapa contoh yang kasih teman-teman mau sama itu dulu, sama tentukan dulu. Jadi tadi main di mana? Di energi, obat dan aromatik, itu yang pertama. Kalau udah tuin di bidang baru, kita bicara mau main di yang lainnya lagi, mau main di logistiknya kah, finance-nya kah, di certification, processing ataupun trading. Kemudian baru bisa mengerucut lagi, oh ternyata cocoknya di sini. Kalau misalnya ternyata bisa dikasih contoh kayak gimana, ini contoh yang sebenarnya diperlukan buat juga berusaha pertanian penemukan teknologi dan buat melakukan usaha sektor angkat. Oke, sip. Oke, saya lanjut ya. Tadi nanti tolong diulang pertanyaannya, soalnya di kontennya kehapus karena masuk ulang ya. Tadi saya coba kalau bantuan dari Kementerian itu perlu juga buat melakukan proses di agriculture. Nah, waktu itu saya ngangkat usaha budidaya usaha. Jadi tahun lalu tuh saya dapat pendanaan dari Kementan dalam program PWMP, penumbuhan wirausaha muda pertanian. Waktu itu dikasih bantuan dana sekitar 35 juta. Waktu itu saya menjalankan usaha budidaya bawang merah, kemudian bawang merahnya diolah menjadi bawang goreng yang kemudian dipasarkan tentunya. Nah, ternyata kendala kalau misalnya main di bawang, waktu itu saya nggak make sure benar-benar proses bisnisnya. Ya udah saya ngelihat potensi utama di daerah ini bawang merah yang bisa dilakukan mungkin sedikit pengolahan, dibikinnya udah digoreng aja, kemudian dikomersilkan karena itu bukan produk baru dan masyarakat udah kenal gitu. Ternyata ketika ternyata walaupun saya simple menggoreng bawang aja itu, ternyata butuh proses juga, butuh belajar juga. Jadi cara membuat bawang goreng yang disenangi sama masyarakat, kemudian fluktuasi harga bahan baku yang akhirnya cukup mempengaruhi harga penjualan juga menentukan peran sekali seperti itu dan lain sebagainya. Kayak begitu. Jadi yang saya mau tekankan adalah ketika teman-teman akhirnya sudah ingin terjun di sektor agriculture, di bisnis di pertanian ini, teman-teman harus betul-betul melakukan riset terlebih dahulu. Setelah melakukan riset, baru teman-teman langsung terjun. Karena kalau misalnya kita terlalu lama riset juga, akhirnya gak turun-turun gitu. Ya udah lebih bagus nyemplung sekalian, kemudian sambil nyemplung itu kita belajar nih seharusnya yang benar seperti apa, idealnya bagaimana. Karena along the way kita bakalan tahu yang paling pas dengan kita itu yang mana gitu. Yang paling sesuai dengan kita itu di sisinya yang mana. Karena sekali lagi bicara mengenai agriculture, bicara mengenai agribisnis ini sangat luas sekali. Bahkan kadang kita itu belum bisa tahu kalau kita belum terjun yang mana yang sebenarnya sesuai dengan kita. Mungkin kayak begitu. Tadi apa lagi poinnya, Fis? Tadi yang organik belum terjawab jelas, Mas Sofik. Ya, tentang organik. Prospek organik itu tiap daerah beda-beda. Daerah kayak Bali, daerah seperti Bali itu yang Bali, Jakarta, Surabaya mungkin sudah aware sama yang organik gitu, sudah peduli dengan kesehatan makanannya. Makanya kembali ke teman-teman tinggal di daerah mana.
kemudian memungkinkan mengirimkan sejauh mana. Karena kalau misalnya contoh nih teman-teman tinggal di Kalimantan, teman-teman bikin nih pertanian organik, tapi ternyata orang-orang di Kalimantan nggak begitu peduli, nggak begitu senang sama atau mungkin nggak aware sama hasil pertanian organik. Akhirnya PR-nya yang pertama itu harus bikin pasar lagi, harus membuat orang aware. Kalaupun nggak jualan di Kalimantan, harus ngirim ke luar pulau yang tentunya menambahkan kos lagi gitu. Bakalan kalah sama orang dekat sana. Makanya sekali lagi, dibilang prospek atau enggak, bakalan prospek tergantung dengan lokasi dan behavior dari lokasi teman-teman berada dan behavior dari calon target marketnya teman-teman sekalian. Kayak gitu. Ya, oke. Oke, tadi sudah terjawab ya. Sebenarnya tadi yang satu udah jelas, yang tentang organik udah jelas. Yang ketiga sebenarnya coba ditambah sedikit aja Mas, yang tentang financial planning kan tadi yang berhubungan dengan program wirausaha masuk pertanian mandiri itu ya Mas ya, kalau nggak salah Mas Wafid menjelaskannya. Enggak. Jadi gini. Oh nggak, beda lagi ya? Ya. Jadi yang tadi saya jelaskan bahwa ada program wirausaha pertanian itu dulu saya pernah dapatkan pendanaan dari situ, dan walaupun dikasih dana kayak gitu, ternyata masalahnya bukan cuma permodalan, ada banyak faktor lain yang kemudian menjadi challenge di sektor agriculture ini. Nah, kalau bicara mengenai financial planning yang mungkin dimaksudkan sama si penanya, emang sih benar harus merapikan keuangan dari awal, karena kalau kata mentor saya nih, kalau kata coach saya, segala sesuatu yang nggak bisa dihitung, segala sesuatu yang nggak bisa diukur, tidak mungkin akan bisa ditingkatkan. Kita nggak bisa tahu apakah proses budidaya pertanian kita sudah efektif atau tidak kalau kita tidak tahu sebenarnya sudah seberapa banyak bahan atau mungkin biaya agri input yang kita keluarkan. Kemudian apakah biaya agri input yang kita keluarkan itu sebanding dengan hasil panen yang terjadi seperti itu. Jadi betul-betul dari awal harus jelas proses finansial, perhitungan keuangan atau mungkin financial planning yang kita lakukan. Kemudian PR dalam finansial itu bukan cuma financial planning, tapi nanti di compare ketika di planning seperti ini realisasinya bagaimana, apakah kurang atau lebih. Kalau misalnya ternyata jauh perbedaannya, miss-nya di mana, apa yang sebenarnya bisa diefektifkan, apa yang sebenarnya bisa dipangkas, kemudian tambahan-tambahan biaya apa yang sebenarnya harusnya sedari awal ada tapi kita nggak cantumkan di awal karena kita nggak masukkan di planning, yang memang perlu untuk kita masukkan terus karena ke depan tambahan biaya itu bakalan terus ada. Nah, evaluasi secara berkala itu menjadi kunci untuk financial planning dan apapun planningnya sih, kayak gitu. Iya. Oke. Terima kasih Mas Wafik. Memang kalau di financial planning cukup perlu sangat dipertimbangkan ya Mas, karena kalau di lapangan petani, misalnya di Solo ini kan banyak petani padi, akhirnya karena lahannya luas tanah sedikit, akhirnya mau nggak mau mencari pekerjaan lain. Jadi mereka petani itu ya pekerjaan bukan pekerjaan utama gitu, akhirnya pekerjaan sampingan malah. Jadi ikut proyek, jadi beli bangunan, buka warung dan segala macamnya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya dalam jangka pendek. Oke, Mas Wafik, ini ada pertanyaan lagi. Tadi mungkin menjawab yang tertarik dari Katias Arunsari tentang bagaimana perempuan dan banyak lagi sebenarnya, bahkan saya yakin lebih banyak kemungkinan peran perempuan dari yang kita pikirkan gitu. Jadi semua proses-proses yang bukan pekerjaan berat, bukan pekerjaan fisik, itu bisa menjadi bagian dari pekerjaan perempuan. Nah, kenapa betul-betul peran pertanian penting sekali? Karena teman-teman, di masalah utama di pedesaan salah satunya itu masalah ekonomi. Apabila ekonomi bisa tercukupi, tentunya masalah-masalah itu kemungkinan bisa terselesaikan. Salah satu upaya untuk
menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menambah penghasilan, di mana disinilah diharapkan peran perempuan untuk membantu suaminya tentunya. Jadi suaminya mungkin yang melakukan pekerjaan fisik, pekerjaan berat, di sisi yang lain peran perempuan tani yang diharapkan banyak untuk berkecimpung di sini. Mungkin simpelnya kayak gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wafik. Memang benar sih ya, Mas, di lapangannya ya yang saya temukan juga gitu ya, Mas. Jadi peran sortasi, kayak contohnya di beras, yang panen laki-laki nanti sortasi beras, pengemasan beras nanti masuk ke perempuan. Itu contoh di lapangan seperti itu. Ini masih cukup ada beberapa pertanyaan nih, Mas Wafik. Ini juga di sini penjelasan tadi ya tentang apa yang dijelaskan Mas Sofik tentang 7F, agribisnis, bisa dilihat di Instagram yang sudah dicantumkan di linknya yang dikirim oleh Kang Faras. Oke, ini selanjutnya ini ada pertanyaan tentang KUR, ya, kredit usaha rakyat. Dari Kak Virginia Tifal bertanya, bagaimana tanggapannya dengan program pemerintah mengenai KUR? Memang salah satu kendala petani yaitu modal. Tapi dengan bantuan KUR ini petani diajak untuk meminjam dana dengan cara riba karena ada persentase bunga pengembaliannya. Lalu bagaimana tanggapannya dari Mas Sofik? Persilakan Mas Sofik. Ini KUR cukup dilematis juga ya. Jadi belum ada opsi sejauh ini. Yang saya tahu juga belum ada opsi sejauh ini selain pinjam di KUR kalau misalnya kita bicara skala luas. Tapi saya yakin di tiap-tiap daerah itu tentu ada solusi agar orang tidak pinjam ke bank. Kalau di daerah saya ini di Kabupaten Rekang, di mana budidaya bawang merah itu bukan butuh duit 25-50 juta, tapi pasti butuh duit yang cukup gede, ratusan juta. Kalau misalnya mengandalkan KUR, tentunya nggak bakalan cukup. Makanya sebagian besar di sini petani-petani bekerja sama dengan pemodal. Biasanya pemodalnya itu banyaknya dari entah itu pedagang langsung ataupun pemilik toko tani yang meminjamkan barangnya dulu, meminjamkan kebutuhan agri input, entah itu pupuk, pestisida, bibit dan lain sebagainya. Kemudian setelah panen baru dibagi dua hasilnya begitu. Makanya saya sih kalau misalnya kita mencari, kalau misalnya mungkin saat ini pemerintah baru bisa memprovide sistem KUR, tentu ini menjadi peluang baru bagi kita juga. Kalau misalnya memang untuk ada yang mau berkecimpung di agri-finance, bagaimana menyiapkan permodalan yang bisa betul-betul tidak riba. Tapi tantangannya, challenge-nya adalah bagaimana caranya mengasesmen petani yang layak, yang berhak begitu, yang betul-betul bisa dipercaya, betul-betul bisa mengembalikan uang, kemudian memiliki kompetensi untuk proses budidaya, menjamin harga pasar, dan berbagai risiko-risiko yang lainnya. Kalau melihat tren saat ini masih cukup susah sih kalau kita menunggu pemerintah menyiapkan itu. Makanya butuh keterlibatan dari pihak luar, pihak swasta, termasuk panggilan buat kita semua juga untuk main di situ. Kalau misalnya teman-teman mungkin tahu, ada tuh yang namanya jadi sebenarnya pengefektifan kembali koperasi tani kemungkinan bisa menjadi salah satu jalan atau salah satu solusi untuk menuntaskan permasalahan ini. Tapi catanya tadi, koperasi kan mungkin teman-teman bisa pelajari German Bank yang ada di India, atau mungkin bank tani, koperasi tani yang dibuat sama Mas Lil Koto. Kalau nggak salah, dia juga memberikan pinjaman kepada petani dan tingkat pengembaliannya cukup bagus kayak begitu. Dan berbagai macam metode-metode lain yang memungkinkan dilakukan dan coba dilakukan di satu daerah dulu. Kalau misalnya berhasil baru bisa diduplikasi dan dilakukan untuk skala gede kayak gitu. Kayak gitu sih. Tapi kalau sekali lagi kalau memungkinkan bukan riba, ya udah jangan ambil riba dulu gitu. Oke, terima kasih Mas Sofik. Ini saya mau tanya nih Mas, tambahan tentang ini. Di sana ada ini nggak Mas, BMT, Baitul Mal? BMT di sini ada sih, tapi BMT juga kayak gitu sekarang. Teman-teman mungkin tahu ya, BMT Muamalat juga lagi goyang kan? Tahu nggak sih? BMT Muamalat jadi sekarang yang syariah gitu lagi karena mungkin kondisi ekonomi ya, jadi semua lagi susah.
Akhirnya banyak yang kolaps, termasuk yang BMT sekarang lagi pada tutup Fis di sini, lagi pada goyah. Gitu. Jadi BMT Oke, juga dulu bisa jadi solusi, tapi sekarang lagi kacau keuangannya. Iya. Sekarang lagi pada narik cash semua. Akhirnya Benar-benar. bank kelabakan. Karena kan bank mutar duit. Oke, ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Maksudnya kebetulan sebelum ini saya juga pernah ikut diskusi itu, Mas. Kebetulan Pak Suswono sendiri yang Oh iya. mengisi, sempat membahas tentang KUR ya. Jadi masalahnya emang KUR itu jadi dari berapapun minjamnya tetap pakai agunan. Sementara kalau di aturan ada peraturannya dari pemerintah, jadi kalau 0 sampai 20, kalau sampai 25 juta batasan itu harusnya tidak pakai agunan, tapi di lapangan tak pakai. Dan memang akhirnya ini yang menjebak petani, tidak bisa ngebalikin, akhirnya tanahnya tergadai, akhirnya kejual tanahnya. Jadi ya harus hati-hati ya Mas ya untuk menggunakan hal-hal seperti ini. Lalu Mas Wafik, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi terkait tentang organisasi pemuda tani. Jadi dari Kak Wildan Nurhendar Beni, beliau bertanya mohon penjelasan Novik tentang organisasi pemuda tani tadi. Mohon gambaran umum mengenai organisasi atau himpunan atau kongres petani Indonesia, karena beliau masih belum tahu banyak. Nah, terus organisasi yang sudah ada kira-kira seperti apa, fungsinya apa aja, dan contohnya apa. Lalu itu tadi terkait dengan komunitas atau organisasi pemuda tani. Lalu ada pertanyaan lagi, dan apakah sekarang organisasi pemuda tani sudah ada? Mengingat sekarang hidroponik dan urban farming juga sudah banyak digemari oleh pemuda. Itu Mas. Jelas nggak ya Mas pertanyaannya? Oh jelas. Oh iya, oke. Jadi Silakan memang Mas. apa ya? Culture orang Indonesia itu senang berkumpul, senang berkomunitas. Bahkan walaupun kondisi kayak gini masih banyak aktivitas pertemuan yang dilakukan walaupun pertemuannya via daring. Contohnya seperti kayak gini. Jadi emang kita itu senang untuk berkumpul, senang untuk belajar bersama dan lain sebagainya. Itu salah satu kelebihan kita juga. Ini berkaitan dengan lahirnya banyak komunitas, lahirnya banyak organisasi. Tapi kalau saya melihat tren komunitas dan tren, jadi dulu kan trennya organisasi, habis itu jadi komunitas. Sekarang itu lagi masa kurang-kurangnya nih. Entah itu mungkin karena keganti dengan tren startup dan lain sebagainya, makanya cukup banyak orang yang agak individual, orientasinya sudah tidak sekedar kumpul-kumpul lagi gitu. Kalau saya ngelihat malah trennya sekarang orang-orang itu lebih senang ya kayak gini, jadi ikut pelatihan berbayar, belajar, atau mungkin ya, ikut pelatihan gratis dan upaya-upaya yang lain yang tidak 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 disatukan dalam satu komunitas atau dalam satu organisasi. Kalau tadi yang disampaikan, apakah sudah ada contohnya? Sudah banyak sebenarnya. Mau organisasi plat merah, organisasi pemerintah kayak HKTI dan berbagai anak-anaknya gitu. Sudah banyak organisasi-organisasi, walaupun banyak juga yang tidak efektif gitu. Komunitas-komunitas juga sudah banyak, entah itu komunitas yang sifatnya regional ataupun yang sifatnya nasional. Tapi yang poin yang saya tekankan sebenarnya organisasi ataupun komunitas yang diharapkan itu yang betul-betul bisa betul-betul terorganisir dengan baik. Jadi gimana caranya supaya ke depan tren bisnis di pertanian itu setiap pihak bisa saling berkolaborasi. Kemudian anak-anak muda itu bisa berhimpun dalam satu wadah yang sama untuk mencari solusi secara bersama-sama tentunya. Makanya mungkin salah satunya ada Agri Quran Camp ini supaya saya dan teman-teman sekalian kita bisa sama-sama saling terhubung. Inovasi apa yang dilakukan mungkin di sana bisa diterapkan di sini, begitupun sebaliknya. Upaya-upaya apa yang teman-teman lakukan, kalaupun ada kendala bisa di-sharingkan sama kita, begitupun sebaliknya. Idealnya seperti itu. Tapi dalam penerapannya saya juga mengakui masih banyak sekali PR dan bentuk organisasi terkecil yang mungkin bisa kita lakukan di daerah kita masing-masing. Salah satunya dengan mengefektifkan kembali koperasi tani dan organisasi tani setempat. Entah itu akhirnya Karang Taruna yang kita coba geser bagaimana supaya Karang Taruna di pedesaan itu mengambil fungsi banyak di pertanian, apalagi anggaran dana desa cukup tinggi dan itu sangat bisa gitu diefektifkan untuk
membangun kembali koperasi yang ada di pedesaan kayak gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahid atas jawaban tentang komunitas. Karena memang luas banget sebenarnya ya komunitas ya Mas ya. Iya. Cuma memang Luas sekali dirasa sih. memang organisasi petani yang ada di desa. Kalau apa sih namanya? Karang Taruna mah banyak ya Mas ya. Tapi yang fokus ke pertanian kayaknya jarang banget ya. Jarang banget, padahal betul. Jarang banget. Ya, oke. Kebanyakan basisnya perkotaan ya Mas ya. Kalau basisnya perkotaan, terus akhirnya kalau misalnya orang-orang di perkotaan kan trennya paling hidroponik, urban farming, ya udah gitu-gitu doang gitu. Sementara yang di pedesaan ini yang butuh digituin. Makanya kehadiran kita untuk balik ke kampung itu yang dibutuhkan. PR-nya lagi kalau kita balik ke kampung itu apa? Pasti kita bakalan tertantang tuh menjadi tantangan tersendiri untuk menyamakan apa yang ada di pikiran kita sama apa yang ada di pikiran teman-teman kita yang ada di daerah gitu. Karena ada perbedaan, ada gap informasi, ada gap pengetahuan, dan proses adaptasi itu yang cukup butuh waktu sih. Makanya butuh banyak-banyak sabar juga gitu. Kemudian belum lagi egonya, gengsi, dan lain sebagainya yang perlu ditekan. Kayak gitu. Oke, terima kasih Mas Taufik. Lalu ini ada yang request untuk bertanya via mic, via open mic. Monggo dipersilakan tadi siapa yang ingin bertanya lewat mic ya? Sudah bisa masuk? Saya Mas. Oh iya, silakan. Perkenalkan nama, lalu pertanyaannya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Mohon izin bertanya. Materi yang disampaikan topik ini ada beberapa keresahan yang ingin saya utarakan. Ya, yang mungkin insya Allah akhirnya juga ada pertanyaan juga. Penurunan atau berkurangnya luas lahan pertanian atau alih fungsi lahan itu kan kebanyakan karena memang pemuda itu banyak yang belum mau terjun langsung di dunia pertanian itu Mas. Jadi ketika saya skripsian itu kan kebetulan saya juga sama-sama di Malang. Betul. Itu banyak ya kan waktu itu banyak diskusi sama ini juga petani karena pengambilan data, kebutuhan pengambilan data. Ya beliau ini kan curhat karena punya lahan 2 hektar, 3 hektar, tapi anak-anaknya nggak ada yang mau melanjutkan aktivitas di pertanian. Akhirnya banyak lahan-lahan dijual juga karena ya harga, mungkin Mas Wafik juga tahu di Malang itu harga lahan di sana sangat menggiurkan. Apalagi ketika tanah itu nggak bisa diapa-apain lagi, dalam artian nggak ada yang bisa melanjutkan, si bapak udah tua, mau nggak mau satu faktor juga nih tadi kalau bisa ngasih saran karena di sini ada Mas Wafik sama Mas Hafiz beraktivitas di organisasi mahasiswa pertanian ya. Itu menjadi salah satu kunci juga untuk memperkuat idealisme untuk turun ke dunia pertanian, untuk terjun seperti yang Mas Wafik lakukan. Karena kan selama mahasiswa di organisasi itu juga banyak mengangkat isu-isu pertanian, meskipun lebih banyak hal-hal yang sifatnya politis ya menurut saya. Jadi kebijakan pemerintah, bukan sesuatu yang sifatnya on farm, permasalahan yang ada di petani yang bisa diselesaikan secara bersama. Mungkin itu keresahan yang saya rasakan, barangkali nanti Mas Wafik atau Mas Hafiz masih ada pengaruh ya ke adik-adiknya gitu. Nah, terkait pertanyaan saya, ini kan sekarang lagi masa-masa pandemi nih. Nah, mungkin behavior orang-orang, kebiasaan orang pun ke depan akan berubah. Saya rasa dalam konsumsi pertanian atau lain hal. Menurut Mas Wafik, kira-kira kebiasaan baru apa yang bakal terbentuk nanti di bidang pertanian pasca pandemi seperti ini, Mas? Oke, baik. Cukup, Kak Gulam? Ya, cukup. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gulam atas tadi pertama tentang advice ya atau sarannya terkait harapannya organisasi ini bisa terjun terutama dalam kaitannya
tentang regenerasi petani, yang kedua yang tentu juga berkaitan dengan alih fungsi lahan pertanian. Nah, mungkin itu Mas Sof bisa menanggapi. Lalu ada pertanyaan tadi tentang bagaimana pandemi ini berdampak gitu, terutama dengan ekosistem dunia pertanian. Oke, Mas Taufik kami akan. Oke. Ini menarik sih sebenarnya. Saya beberapa kali ketemu Mas Gulam juga. Sekali lagi terima kasih Mas Gulam sudah bertanya, dan kita kembali reuni di kesempatan kali ini. Semoga next time bisa ketemu insya Allah di lain kesempatan. Nah, ini jadi tadi keresahannya, saya juga merasakan keresahan yang sama, Mas. Makanya dulu itu pas saya ngerasa kuliah, kita kemudian turun di jalan, demo dan lain sebagainya. Waktu itu lucu juga gitu, kita melakukan demo dan lain sebagainya untuk sesuatu yang kita belum pasti bakalan ngelakoni itu. Bahasanya kita demo nih, kita ngerasa kita paling benar, padahal ternyata apa ya, kita cuma cukup tahu sedikit gitu. Makin kesini makin kita dewasa, makin kita sadar, oh ternyata bukan demo kita dulu gak berguna, tapi justru karena kita dulu demo tuh kita pernah idealis kayak gitu, itu yang kemudian mendrive kita hingga berada pada titik ini, kemudian berpikir bahwa oke, ternyata dulu kita pernah punya idealisme, kira-kira dengan kondisi saat ini apa yang memungkinkan kita lakukan ya. Makanya bisa jadi karena idealisme dulu akhirnya melahirkan keresahan baru itu yang kemudian mempertemukan kita pada kesempatan kali ini juga. Nah, bicara mengenai lahan, saya dulu cukup sering juga mengkaji mengenai alih fungsi lahan ini. Dulu berada pada tataran mengkaji harusnya kayak gimana, solusinya seperti apa. Kemudian ada tuh bicara mengenai range pemerintah, bicara mengenai bagaimana dulu kebijakan yang dilakukan, kebijakan pemerintah yang sudah ditetapkan akhirnya banyak yang bergeser. Range-nya seperti ini, MP3E-nya, master plan-nya itu ngomongnya kayak gini, ini daerah hijau nih, nggak boleh diapa-apain, ini ternyata bisa berubah juga gitu. Dan berbagai kebijakan politis lainnya yang akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa kita nggak bisa apa-apa nih kalau misalnya sekedar bicara doang gitu. Bahasanya kalau dulu pas kita kuliah nih, tugas kita emang bicara. Tugas kita itu mungkin kayak anjing gitu, menyalak. Ya udah kita garang gitu kepada pemerintah. Tapi setelah menjadi mahasiswa, tugas kita itu adalah gimana kalau kita berada di posisi petani. Emang kita mau nggak ngurusin lahan-lahan pertanian gitu. Dulu itu saya awal-awal balik ke kampung, saya masih pakai ini Mas. Mungkin saya sekedar cerita sedikit, saya masih pakai SPF gitu, turun ke kebun, turun ke lahan gitu, masih pakai SPF 30, 35. Tapi makin kesini saya mikir, waduh, kalau pakai kayak gitu tiap hari bakalan habis berapa gitu. Akhirnya sekarang saya bodo amat. Akhirnya makin hitam gitu. Tapi saya mikir di sini challenge-nya. Jadi kalau kita dulu di kota gampang amat gitu bicara, harusnya pertanian diginiin. Dulu kalau di startup kita ngomong gimana caranya supaya semua digitalisasi. Semuanya solusinya apps gitu. Padahal kita masih latah, kita nggak benar-benar paham masalah di pertanian itu apa. Yang harusnya dilakukan itu dari mana gitu. Kita nggak tahu the real problemnya itu gimana. Makanya saya akhirnya memutuskan untuk ya udah, pokoknya habis dari Jakarta nih saya bakalan pulang ke kampung, saya bakalan coba menjadi petani walaupun belum 100% gitu. Akhirnya saya merasakan bahwa itu ternyata sulitnya minta ampun. Berangkat pagi, pulang sore, panas-panasan, belum tentu dapat duit gitu. Kemudian ya bagus kalau misalnya berhasil panen, kalau gagal panen gimana? Terus kalau misalnya kita udah berhasil panen ya bagus kalau misalnya harganya juga oke, kalau harganya nggak oke. Dan berbagai macam risiko-risiko lain yang selama ini mungkin dirasakan petani. Akhirnya saya mengambil kesimpulan selama itu gitu. Karena masalah yang mereka alami aja masih belum terselesaikan, gimana mau ngomongin gimana orang gitu ya, berapa pedagang mengambil keuntungan yang hidup dari proses jual beli itu, akhirnya kita matikan dong gitu. Toh bukankah 9 dari 10 pintu rezeki itu berdagang? Kalau misalnya kayak gini, kalau misalnya cita-cita kita itu gimana caranya melawan semua tengkulak itu, berarti cita-cita kita adalah bagaimana menghentikan proses jual beli yang panjang itu.
Padahal rezeki orang di situ gitu. Sama aja, kita motong 3 tengkulak, kemudian kita mengambil keuntungan yang nilainya sama dengan 1 atau 2 tengkulak. Toh apa bedanya kita sama tengkulak itu gitu. Kalau ternyata kita sekedar menjual. Makanya sebenarnya yang memungkinkan yang makanya dari tadi saran saya adalah kalau misalnya punya kesempatan ya udah sempatkan untuk benar-benar terjun di agriculture. Kalau emang belum bisa terjun full 100%, pas ada kesempatan untuk pulang ke kampung halaman ya udah pulang gitu. Atau mungkin kalau gak punya kampung halaman, sekali-kali ke desa, rasakan bagaimana jadi petani, rasakan pain-nya gimana, rasakan sulitnya seperti apa, baru kita tahu, oh masalah utamanya di sini. Masalah-masalah itu yang coba kita cari solusinya. Upaya menyelesaikan masalah itu disitulah bisnis. Karena konsep mendasar dari bisnis adalah bagaimana kita menjual solusi. Kalau kita bisa memberikan solusi, berarti ada yang bisa kita jual. Kenapa orang mau membeli hasil produk organik? Karena mereka merasa ada masalah dengan mengkonsumsi produk atau komoditi pertanian yang menggunakan banyak pestisida dan lain sebagainya. Akhirnya lakulah produk pertanian organik supaya jelas nih produk ini organik atau enggak. Makanya ada sertifikasi organik dan sebagainya. Di situ peluang baru lagi timbul supaya barang organik itu bisa nyampe dari petani ke konsumen. Berarti harus ada yang melakukan distribusi, ada yang harus mengirim barang. Disitulah bisnisnya distribusi barang supaya petani mampu membuat pelatihan, mampu membuat komoditi pertanian menjadi bertani organik. Disitulah ada bisnis pelatihan pertanian organik untuk para petani. Ketika petani-petani sudah mau bertani organik, petani itu butuh alat, butuh bahan dan lain sebagainya, butuh agri input yang emang organik gitu. Berarti di situ ada peluang bagaimana nge-profit ke petani supaya menyiapkan kebutuhan untuk bertani organik dan berbagai macam sebenarnya peluang-peluang bisnis yang memungkinkan untuk dilakukan. Mungkin begitu jawaban saya, Mas Hafiz. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wafik. Ini sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi tadi mohon maaf ya, saya moderator lupa ketika ada pertanyaan harusnya ada tanggapan mungkin. Tapi ini ada yang muncul satu, tapi karena waktunya sedikit, mungkin tanggapan bisa di lain waktu ya. Ini ada tanggapan, mungkin bisa tanggapi sedikit aja Mas Wafik tentang pertanian organik. Beliau bertanya yang bagaimana pandangan atau kesiapan petani saat ini tentang pertanian organik. Yang kedua, apa yang menyebabkan pertanian organik di Indonesia belum digemari? Nah, itu mungkin bisa dijawab secara singkat saja Mas Wafik. 1, pertanian organik. Jadi dulu kebetulan magang saya itu di kelompok tani organik di Batu. Di organik itu juga gak gampang. Jadi untuk menjadi, kalau teman-teman tahu nih, untuk menjadi organik itu, untuk menjadikan lahan kita sebagai lahan organik, lahan kita harus betul-betul selama, saya lupa 2 atau 3 tahun dipuasakan gitu. 2 Kemudian tahun. Iya, 2 tahun ya Mas Hafiz ya. 2 tahun harus dipuasakan. Otomatis 2 tahun itu kita gak dapat penghasilan dari lahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sumber airnya harus dipastikan. Sumber airnya harus dari mata air atau kalaupun dari lahan di bagian atas. Jangan sampai kita mau organik nih tapi air yang dari atas, air yang kita pakai itu melewati lahan yang tidak organik, akhirnya jadi gak organik lagi gitu. Kemudian ketika kita sudah dedicate menjadi petani organik, harus ada harus ada pembaharuan tiap berapa tahun sekali, apakah ini masih organik atau enggak gitu. Kemudian ya gitu, kemudian kesadaran masyarakat mengenai organik itu masih cukup rendah. Makanya baru di beberapa daerah yang peduli dengan pertanian organik ini, salah satunya kayak Bali atau mungkin Jakarta gitu, atau mungkin Surabaya. Di kota-kota yang lain, apalagi mungkin daerah, belum begitu banyak orang yang peduli sama pertanian organik ini. Makanya kalau diprediksiin berapa lama, ya belum tahu juga. Apakah ada dampak COVID-19 ini? Bisa jadi ada, tapi menurut saya nggak bakalan signifikan gitu. Karena toh, kalaupun ada dampak COVID-19 ini ke sektor agriculture, paling pengaruhnya ke tanaman-tanaman tadi, tanaman-tanaman kapulaga, tanaman-tanaman obatan. Gimana caranya supaya orang mulai nanam herbal di rumah. Paling orang
sedikit demi sedikit mulai banyak tuh yang nanam-nanam sayur-sayuran, nanam kangkung di rumah, nanam bayam di rumah. Paling pengaruhnya ke gitu-gitu doang. Pengaruh langsung ke permintaan organik yang tinggi, rasanya belum 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 tentu sih kayak gitu. Masih agak sulit. Ya, ya. Oke, terima kasih Mas Taufik atas tanggapan tadi. Lalu ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Nur Fuad bertanya tentang sektor fuel di agribisnis. Ini kayaknya di Instagramnya Mas Taufik ada ini. Yang mana? Jadi, yang mana? bagaimana tentang sektor fuel di agribisnis tentang biofuel, Mas? Oh, biofuel. Ya. Apakah memiliki opportunity untuk dijalankan pemuda atau tidak? Lalu cost dan waktunya apakah lama atau singkat untuk tumbuh dan berkembang? Ya, dipersilakan Mas Taufik. Pertama harus jelas tujuan atau orientasi dari pengelolaan biofuel ini untuk apa? Apakah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga atau untuk dikomersilkan? Perbedaan tujuan atau perbedaan orientasi ini tentunya akan mempengaruhi effort kita untuk ngurusin ini. Kalau misalnya bahkan sekedar mencukupi kebutuhan rumah tangga pun, kalau hitungan saya itu kita butuh setidaknya kalau mau aman itu kita, kalau misalnya bicara biogas gitu, supaya dalam satu rumah tangga itu cukup kebutuhan biogasnya yang selama ini pakai LPG akhirnya digantikan dengan tadi biogas, setidaknya butuh supaya aman 2 sapi gitu. Nah, memberi makan 2 sapi ini, bayangin teman-teman, pagi sore itu harus dikasih makan. Tiap hari tuh dikasih makan. Jadi nggak mudah gitu kalau misalnya memanfaatkan limbah ternak sebagai bahan bakar biogas. Tapi kan ada opsi-opsi yang lain, bisa dengan menggunakan limbah rumah tangga dan lain sebagainya. Pertanyaannya menarik, apakah ada opportunity-nya buat kita para pemuda? Kalaupun ada ya ada, tapi saya nggak tahu nih pasarnya gede atau enggak. Karena kalau kita udah bicara bisnis, pada skala bisnis kita harus bicara apakah apakah pasarnya udah siap, apakah banyak yang siap membeli. Yang mungkin bisa dilakukan itu adalah, jadi saya itu pernah lihat ya di luar negeri, mereka bikin unit instalasi pengolahan biogas sederhana gitu, yang skalanya rumah tangga. Jadi kebayang nggak? Jadi mungkin tiap rumah tangga itu kalau selama ini kan mungkin yang teman-teman yang kita biasa lihat tuh alat instalasi hidroponik. Nah, ini alat instalasi pengolahan biogas yang sifatnya sederhana, bisa dipindah-pindah gitu. Jadi mungkin di situ chance-nya, di situ kesempatannya. Kita bikin alatnya, kemudian kita peragakan gimana pengoperasiannya, hitung-hitungannya gimana, bisa menghemat berapa tabung biogas, berapa banyak kebutuhan rumah tangga yang harus dipakai sebagai untuk mensuplai agar instalasi biogas yang bisa jalan. Nah, mungkin di situ chance-nya. Salah satunya itu. Kalaupun mungkin di pengolahan energi secara langsung, kemungkinan besar itu butuh effort lebih karena kita bangun industri lagi gitu, dan itu butuh waktu, butuh tenaga, dan butuh biaya yang cukup gede juga. Contohnya kayak pengolahan atsiri sebagai energi mungkin, atau pengolahan sorghum sebagai salah satu opsi energi, pengolahan sawit dan lain sebagainya kan butuh biaya yang cukup tinggi gitu. Makanya saya mikir agak berat kalau misalnya main ke sana. Kayak gitu, butuh dipertimbangkan lagi sih. Mungkin itu, Fis. Iya. Oke, terima kasih Mas Taufik. Memang ya kalau di biofuel memang berat ya Mas, karena itu kebetulan saya juga punya saham sedikit di TBLA, itu salah satu perusahaan sawit yang memang punya instalasi pembuatan biofuel B30 dari sawit. Dan itu memang yang bermain di sana ya Pertamina, Sinarmas, Astra, Tunas Baru Lampung, ini pemain-pemain besar, Taipan, konglomerat semua. Jadi itu sektor sawit yang memang kan pemerintah memiliki ke sawit. Oke, ini masih harus ada dukungan pemerintah ya. Iya, masih apa sih namanya, sektor migas yang hilirisasi, lupa namanya lembaganya, itu udah ada, memang jadi proyek pemerintah sendiri. Ini masih banyak sebenarnya pertanyaan Mas Wafik. Ini ada pertanyaan terkait, saya juga baru dengar nih tentang CSA, Community Supported Agriculture.
Nah, jadi beliau bertanya dari Kak Andri Septian Cahyadi, bagaimana saya pernah mendengar konsep CSA atau Community Supported Agriculture dengan konsumennya membayar biaya produksi yang dibutuhkan untuk petani. Bayar Oh, cash di awal seperti itu. oke. Bagaimana Mas Taufik pendapatnya apakah bisa diterapkan atau tidak? Oke, terkait permodalan konsep CSA, Hmm. konsumen membayarkan biaya produksi yang dibutuhkan untuk petani. Sebenarnya ini cukup mirip sama konsepnya konsep salam. Kalau teman-teman pelajari konsep salam sebenarnya gak jauh beda kayak gitu. Agak-agak mirip gitu. Dan sebenarnya ini mungkin bayar cash di awal. Sebenarnya ini memungkinkan, tapi kembali lagi tergantung akad. Kalau misalnya gini aja, kalau misalnya konsepnya seperti ini bisa, tapi sekali lagi nanti di akadnya itu kan banyak tuh poin-poinnya. Kalau terjadi force major, kalau ada risiko kegagalan panen, apakah harus gimana gitu kebijakannya? Apakah ya udah si pembayar itu dihilaskan atau kayak gimana gitu? Nah, setahu saya kalau konsep salam, konsep yang diterapkan agro, teman-teman mungkin bisa juga cari tahu nanti. Jadi konsepnya itu gini, si 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 calon konsumen nih emang sudah membayar di depan untuk diproduksikan sesuatu. Katakanlah begini, beras itu harganya 10.000, itu untuk beras normal gitu, 10.000 per kilo. Nah, orang-orang itu membayar di depan 10.000, tapi dengan catatan 3 bulan ke depan atau mungkin 4 bulan ke depan petani itu menyiapkan beras sesuai spek yang ditentukan di awal, harga 10.000 per kilo, kemudian speknya sesuai dengan kesepakatan di awal. Apabila terjadi gagal panen, menjadi tanggung jawab bagi petani atau yang diberikan modal untuk mencari pengganti lain. Yang penting si konsumen itu terima jadi bahwa ya udah 10.000 ini saya kasih ke kamu, silakan kamu pakai untuk menghasilkan 1 kilo. Jadi anggaplah untuk 1 hektar, menggarap lahan 1 hektar butuh 5 juta. 5 juta itu kan artinya anggaplah supaya simpel ya, untuk menggarap satu lahan mungkin dibutuhkan 10 juta. Kalau misalnya 1 juta itu asumsinya mungkin menghasilkan 10 ton gitu. 10 ton beras. Jadi gimana caranya 10 juta ini jadi 10 ton. Kalau misalnya nanti terjadi gagal panen, hasilnya cuma 8 ton, ya udah mau nggak mau petani itu yang nyari talangannya 2 ton lagi yang lain. Kalaupun akhirnya ternyata hasilnya 13 ton, ya udah 10 ton dikasih kepada si pemodal, 3 ton yang menjadi keuntungannya petani gitu. Kebayang nggak maksudnya? Itu memungkinkan. Sekali lagi, syarat dan ketentuannya harus diperjelas dari awal. Kalau misalnya ternyata kerugian, kalau misalnya ternyata ada berbagai bentuk atau mungkin ada berbagai perjanjian yang akhirnya merugikan salah satu pihak, itu perlu ditinjau kembali sih. Tapi saran saya, karena memang bukan keilmuan saya di sini, kalau bagi saya ini bisa coba disesuaikan dengan akad salam gitu. Atau mungkin kalau teman-teman mau cari lebih jauh lagi, akad akilah bisa dipakai gitu. Ada beberapa akad-akad dalam Islam yang memungkinkan diterapkan di sektor agriculture selain akad mudharab atau bagi hasil gitu. Gitu sih. Oke, betul. Jadi semua tergantung akadnya ya, kayak Tergantung ya Mas akad. ya. Jadi Tapi tergantung akad sistem ya. kayak gini bisa gitu. Bisa, oke. Ini masuk akad salam. Iya. Oke, lalu ada pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Regi. Beliau bertanya tentang, sekarang pertanian ini kan sudah mulai familiar dengan startup. Nah, tapi yang beliau ketahui tentang startup pertanian dalam kondisi COVID ini 3-4 kali lipat peningkatannya naik gitu katanya. Lalu ada 3 pertanyaan, bagaimana peran startup dalam pertanian terkini, apakah benar-benar menguntungkan petani? Hal yang kedua, sempat dengar istilah namanya calo digital, nih bacanya calo digital ya. Menurut Mas bagaimana pandangannya? Lalu yang ketiga, mohon referensi tentang buku pertanian. Selain kalau kita pernah ikut ini pasti dikasih rekomendasi kitab Al-Filaha. Mungkin Mas Taufik ada saran buku yang lain ya?
Oke. Ya. Pertama, bagaimana peran startup dan pertanian? Yang tadi saya bilang teman-teman, kalaupun ada startup itu cuma startup yang sekarang banyak gerak, startup yang lokasinya di ibu kota, lokasinya di Jabodetabek. Paling ya udah Jabodetabek sentris gitu. Jadi memang masih dibutuhkan peran-peran kita semua di luar daerah itu. Benar sih, pada naik 3-4 kali peningkatan, terutama startup yang bergerak di penjualan kepada end customer gitu, kepada end user. Itu cukup naik sih belakang ini. Apakah benar-benar menguntungkan petani? Enggak juga. Belum tentu gitu. Ada mungkin yang menguntungkan, tapi banyak juga yang sebenarnya sama aja sama yang lain. Bedanya ini di digitalisasi, ini dirapiin doang gitu sistemnya. Tapi pada penerapannya, pada pelaksanaannya tidak ada jaminan bahwa menguntungkan petani. Bahkan sebagian besar banyak startup juga yang merasa menguntungkan petani, namun faktanya malah sebaliknya kayak gitu. Contoh startupnya apa aja, ya cari tahu sendiri gitu. Tapi ya kayak gitu sih, banyak banget yang emang memiliki kesulitan tersendiri karena sekali lagi di sektor agriculture ini pain-nya, risikonya cukup banyak. Terus yang kedua, ada namanya calo digital. Ya benar, sama kayak tengkulak gitu, calo digital banyak. Faktanya emang sekarang jadi kayak gitu. Makanya kalau tadi yang saya bilang, kalau misalnya keberadaan startup, kita ini anak muda yang main di sini, main di mungkin menjadi tengkulak online gitu, sekedar menjadi penjual, ya bakalan gak ada bedanya sama tengkulak yang lain gitu. Kalau misalnya beneran masih mau berkontribusi, ya mungkin bisa betul-betul nge-build community di tingkat petani, kemudian memberikan berbagai bantuan, pelatihan, mengedukasi cara bertani yang baik kayak gimana, memberikan jaminan pasar, memberikan garansi dan lain sebagainya gitu. Banyak yang ngomong tuh memberikan garansi ini itu dan lain sebagainya, tapi pada akhirnya kembali ke mekanisme pasar lagi harganya gitu. Jadi nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Dan emang itu wajar-wajar aja gitu, karena ya sulit gitu. Kalau misalnya benar-benar memastikan semua dari awal. Makanya apa ya, sekali lagi sih kembali ke niat, karena kalau niat kita nyari untung gede di sini kayaknya bukan nggak bisa aja, tapi apa bedanya kita sama yang lain, mungkin kayak gitu frame berpikirnya. Terus yang ketiga, buku-buku apa aja? To be honest, buku Alfilah itu saya belum baca semua juga ya, baru beberapa poin. Kalau misalnya dibilang apalagi tuh yang bisa merubah pola pikir kita, saya belum ini sih, belum tahu juga sebenarnya buku apa lagi yang lain. Kalau saya pribadi ya udah paling nyarinya dari artikel atau mungkin baca dari jurnal-jurnal yang dibutuhkan gitu. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang saya temukan, saya bakalan share deh di sosial media saya gitu, biar atau mungkin ke teman-teman langsung gitu, biar teman-teman dan kita semua bisa mendapatkan manfaatnya. Tapi to be honest, belum ada sih kalau saya buku-buku yang beneran mengubah gitu. Ya udah biasa aja sih. Kalau mau nyari hal tertentu, tema tertentu, nyari di sub yang lain lagi. Jadi beda-beda gitu nyari infonya. Mungkin gitu Mas Hafiz. Oke. Mungkin Mas Wafiq bisa memberikan closing statement Mas kepada teman-teman. Pada Mas Wafiq kami persilahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih teman-teman pada kesempatan kali ini. Sekali lagi di sini tuh saya bukan merasa menjadi orang yang paling tahu juga, karena saya juga orang baru gitu. Saya juga masih belajar. Bahkan mungkin teman-teman lebih senior gitu untuk berkecimpung di sektor agriculture ini. Tapi saya percaya bahwa ketika kita sudah terjun di sini, kita gak sekedar melakukan bisnis gitu. Kita gak sekedar bekerja, tapi ada value lain yang kita ingin perjuangkan mengenai bagaimana menyejahterakan petani, bagaimana membantu banyak orang, bagaimana melakukan hal-hal yang bermanfaat lain gitu. Makanya ketika di tengah jalan ternyata kita merasakan kesulitan, merasakan ini itu dan berbagi tantangan lain, coba ingat-ingat lagi sih, kenapa akhirnya kita memutuskan bermain di area ini gitu, bermain di sektor ini. Karena gak ada lagi yang bisa menjamin bahwa kita bisa berhasil kalau bukan kita sendiri gitu, dan semangat serta tujuan yang kita bangun sejak awal. Terima kasih sudah bersama-sama pada kesempatan kali ini. Semoga lain waktu kita bisa diskusi lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Wafiq atas berbagai macam penyampaiannya yang sudah disampaikan kepada kita. Jujur ini membuka banyak pandangan ya buat kita semua, dan semoga mungkin kita
berasal dari berbagai macam latar belakang bidang yang berbeda. Tentu ada juga teman-teman di sini yang bukan dari pertanian. Tapi dengan di sini kita bisa tahu pertanian seperti apa, dan itu pertanian bukan hanya tentang pertanian, tadi bersinggungan juga dengan energi, dengan farmasi, logistik, dan segala macam itu mungkin berada dalam bidang-bidang lain. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya. Saya juga sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya, terima kasih teman atas kesempatannya juga. Semoga semua teman-teman di sini mendapatkan ilmu yang terbaik dan bisa membawa pulang dan bisa diterapkan setelah mengikuti Agriquran. Jadi saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.